Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami Jurig Jurumala sedang berada di satu wilayah Kaunggirang, desa Kaunggirang. Kebetulan kami bersama dengan Pak Kuwu Kaunggirang mengunjungi satu peninggalan masa lalu. Peninggalan sebenarnya ini berbentuk sebagai mata air, yang menurut sesepuh di sini juga nggak tahu zaman kapan dibuatnya. Cuman kalau dilihat dari struktur batuan ini terlihat sangat tua karena sudah tertumpuk oleh material pepohonan. Kalau dilihat sih sangat tua. Bisa dilihat dari struktur batuannya udah berlumut dan bagaimana gitulah, isian bentukan tua gitulah. Ini mungkin dulunya sebagai mata air penduduk. Karena kita tadi udah ke sana, udah ke atas, ternyata di atas sana terdapat senderan yang kata Paku juga ini adalah dulunya sebagai lembur buhun yang kemudian ditinggalkan gitu ya. Jadi taruhun orang Kaunggirang itu sebenarnya dulunya di sini gitu. Yang bernama Kaunggirang. Nah di Kaunggirang ini terdapat banyak pepohonan kaung yang berada di atas, jadi kaung yang berada di atas, jadi berada di atas itu berarti Kaunggirang tuh lembur yang terdapat banyak kaung yang berada di atas. Yang kemudian entah tahun berapa katanya itu ya dari kampung ini ditinggalkan. Cuman kami menurut mendapat informasi gitu ya dari sesepuh dari Cigasong bahwa di satu tempat daerah antara Kaunggirang dengan Cigasong terdapat lembur yang tadinya disinggahi oleh para sesepuh Cigasong, diantaranya yaitu Raden Tumenggung Jogawespa atau Buyut Pandai. Nah, apakah Buyut Pandai dulunya pernah tinggal di sini atau bagaimana? Nanti kita seru kembali. Kita berbincang dengan Pak Kuwu. Gitu. Oke, kita coba bertanya ke Pak Kuwu, bagaimana pengetahuan Pak Kuwu tentang mata air ini, dan kemudian di sana ada yang konon sebagai kampung yang ditinggalkan, kampung buhun dari Kaunggirang. Bagaimana Pak Kuwu tentang cerita ini? Apakah ada kebenarannya atau bagaimana? Tapi menurut dari tadi saya lihat tuh banyak seperti tatapakan bekas-bekas rumah begitulah. Ada senderan bekas balai-balai begitulah. Bagaimana Pak Kuwu yang Pak Kuwu ketahui tentang kampung yang ditinggalkan ini? Kalau ya sejarahnya menurut orang tua zaman dulu bahwa Kaunggirang itu awal muasalnya memang di daerah sini, daerah dekat Cirempan. Bergurunya waktu dipindahkan ke yang sekarang. Nah, Cirempan ini dulunya memang punya sejarah di tahun 95-an ini. Kalau disebut booming mau booming lah, karena banyak orang-orang yang sudah datang ke sini, mungkin entah apa tujuannya, mungkin mau ada hajat apa itu keinginan mereka itu nggak tahu mungkin. Tapi zaman sekarang ini air ini dipakai keseharian oleh warga desa Kaunggirang, bahkan luar warga desa Kaunggirang juga minum sehari-harinya dari sini. Dan ini air ini udah dites kadar pH-nya sangat baik dan sangat bagus untuk dikonsumsi langsung tanpa ada penyulingan dulu, jadi harus minum langsung juga udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kecurigaan kami tadi ya bahwa ini bekas kampung, ternyata dalam keterangan sih mungkin benar adanya tentang kampung yang ditinggalkan atau kampung buhun asal muasal dari Kaunggirang ini mungkin ya. Mungkin Pak Kuwu bisa menjelaskan lagi tentang siapa, kan di sana seperti ada makam itu ya, iya. Seperti ada makam-makam, mungkin bisa menjelaskan siapa yang sesepuh yang dimakamkan di atas lembur itu. Menurut kabar selain makam masyarakat yang dimakamkan di sana, ada juga satu tokoh yaitu Syekh Hariri menurut kabar dari masyarakat. Tapi entah kebenarannya benar atau enggak itu, karena mungkin itu zaman dahulu, zaman Belanda. Tahun berapa kira-kira Pak itu? Kurang paham tuh tahunnya berapa, soalnya waktu zaman Belanda, waktu masih di sini masyarakat desa Kaunggirang itu di sini gitu. Itu udah sangat lama sekali. Kebenarannya mungkin kita harus cross check lagi karena sesepuh di sini udah pada meninggal.
Oke pemirsa, demikian penjelasan sedikit tentang lembur buhun Kaung Girang ini. Semuanya tadi saya sebutkan tadi bahwa saya pernah ada informasi mengenai balai-balai di daerah Kaung Girang, katanya sih dari Kaung Girang sampai Tarjo. Mungkin ini yang kita maksud tentang balai-balai peninggalan dari Eyang Suraminata. Eyang Suraminata ini adalah keturunan dari Talaga yang kemudian ngababak lembur di daerah Cigasong Sengkarang, yang kemudian beliau ahli dalam bidang membuat pandai atau bedog, pekakas dan sebagainya, dan beliau terkenal dengan sebutan Buyut Pandai. Nah, keturunannya yang kemudian menjadi para tumenggung di Cigasong yang terkenal dengan keluarga Temenggung Jogaweswa. Nah, para Temenggung Jogaweswa ini diantaranya adalah Temenggung Jagaweswa, kemudian ada Temenggung Natakarya. Nah, yang kemudian pada tahun 1816 para Temenggung ini diberhentikan dan kemudian dipensiunkan, dan kedalaman Sindangkasih atau distrik Sindangkasih berubah bentuk menjadi Kabupaten Maja pada tahun 1819. Sementara itu ada keterangan lagi menerangkan bahwa Kaung Girang dulunya didirikan oleh Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim yang dikenal dengan Mbah Bahim yang makamnya di dekat Saung Pakuwon itu ya. Nah, menurut Pakuwo tadi juga bilang bahwa kemungkinan dulu Kampung Buhun ini pertama kali didirikan oleh Bahim, kemudian turun ke sana ke lembur ya Kaung Girang ini sekarang. Nah, kalau tahun diperkirakan kan Mbah Syekh Ibrahim itu adalah keturunan dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Bisa diperkirakan mungkin kalau misalnya beliau buyut atau cucu, bisa diperkirakan bahwa Syekh Ibrahim ini mendirikan kampung ini sekitar tahun 1700-an. Sejaman dengan Mbah Siti Fatimah mungkin yang di Sejati sekitar tahun 1700-an, yang kemudian diteruskan oleh para keturunan dari Mbah Suraminata pada tahun 1750 sampai 1800-an. Dan kemudian kampung ini ditinggalkan karena mungkin Syekh Ibrahimnya pindah ke sana, jadi mungkin orang-orang di sini ikut ke sana, pindah ke sana. Karena kalau kita lihat dari struktur bangunan seperti nggak ada bekas-bekas longsor atau apa. Ini tanahnya begitu keras dan tidak ada seperti kejadian bencana longsor. Mungkin karena Syekh Ibrahimnya pindah ke sana atau ke lembur yang di bawah sana yang Kaung Girang sekarang, mungkin penduduk juga ikut pindah ke lembur yang sekarang. Nah, peninggalan tentang mata air ini juga sampai sekarang masih ada dan masih digunakan sampai sekarang oleh para penduduk. Dan juga ada hajatan atau penduduk juga mengadakan ritual di sini. Ya pemirsa, kami kini sedang berada di satu bukit terdapat kebun awi. Cuma yang jadi perhatian kami adalah bahwa di sekitar sini terdapat ada balai yang sangat panjang. Balai itu maksudnya susunan batu yang disusun rapi, seperti menyengket tanah ini, atau ada seperti bekas damparan rumah gitu ya. Cuma ini nggak tahu kapan dibangunnya, seperti yang
kampung ditinggalkan begitulah. Ada beberapa sengkedan batu-batu yang seperti disusun untuk apa namanya tuh, pekarangan rumah begitulah. Coba nanti kita telusuri kembali karena banyak beberapa kotak-kotak seperti ini juga nih, ada nih ya, yang di sini yang terhalang oleh bambu, ada kotak-kotak balai seperti balai-balai begitulah. Nanti kita telusuri kembali sampai ke atas. Dari sini kelihatan sekali pemirsa, dari sini tuh mungkin sekitar ada 100 meter. Ini lurus ke sana sampai ke bawah. Seperti di benteng, sengaja di benteng. Jadi kita nanti terusi kembali. Ini bentengnya untuk apa, atau untuk jalan, tapi seperti bekas kampung pemirsa. Nggak tahu ini, katanya sih untuk bekas balai-balai rumah. Kalau dilihat sih seperti untuk menghadangi ini apa, teras rumah tuh. Nah, ini balainya panjang pisan ini nih. Kalau itu pun muter kan? Ada bang ya? Ada bang. Oke pemirsa, ini kita sudah berada di kampung Buhun yang ditinggalkan. Di ciri-ciri kampung tersebut adalah ada pemakaman umum. Nah, ternyata di sini adalah pemakaman umum. Kalau dilihat dari bentuk, ini adalah seorang makam seorang laki-laki, dan mungkin ini adalah seorang anak yang dimakamkan di sini. Tulisannya juga sebenarnya sih udah hilang, tapi kalau dari bentuk ini seperti makam lama terbuat dari bahan batu. Nah, ini ada apa namanya itu, tumpal berarti ini laki-laki, dan ini ada ornamen dari ini apa, makam tua gitulah, dari makam tua ya. Jadi yakin bahwa ini adalah satu kampung yang pernah ada, dan kemudian ada pemakaman umum juga. Kemudian fasilitas lain adalah mata air yang di sebelah sana di bawah. Kita nanti telusuri kapan sebenarnya kampung ini ditinggalkan oleh penduduk sekitar sini. Oke pemirsa. Tuh. Udah gitu. Oh, ada parwek ya, Bang. Ayo makam Syekh Hariri teh paling mana? Kayak tang. Oh. Aya ku hari nawe. Yang bahwa di sini juga disebutkan ada satu tokoh yang bernama Syekh Hariri. Nah, Syekh Hariri ini mungkin ada dalam keterangan ada hubungannya dengan Syekh Ibrahim, ada kerabat. Jadi bisa dipastikan bahwa kampung ini benar-benar tua, sekitar tahun 1600 sampai 1700-an. Oke pemirsa, Juri Guru Mala sudah jalan-jalan di bekas kampung Buhun yang kemudian ditinggalkan, yang menurut keterangan dari tadi Bapakku bahwa lembur ini yang ditinggalkan ini adalah lembur yang tadinya Kaung Girang. Jadi Kaung Girang tadinya asalnya dari sini, kemudian pindah ke bawah. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa kampung ini ditinggalkan gitu ya. Cuman tadi pas keterangan bahwa Syekh Ibrahim berasal yang mendirikan kampung Kaung Girang ini. Jadi kita bisa perkirakan bahwa kampung ini tinggalkan sekitar tahun 1600-1700-an. Dan kenapa dipindahkan? Kalau dilihat dari makam Syekh Ibrahim di sana, nah mungkin Syekh Ibrahimnya pindah, jadi orang di sini juga ikut pindah. Jadi ikut sama kokolot lembur itulah begitu. Kemudian pemirsa, laporan Juri Guru Mala dari Kampung Buhun, Patapakan Kampung Buhun Kaung Girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.